Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royal, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari puji Dia, Tuhan kita, haleluya. Mari masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab kasih-Nya kekal, amin. Come on church, nyanyikan dengan satu suara. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, mari bersyukur.
Amin. dengan hati bersyukur, Mari masuk ke dalam pelatarannya pelatarannya dengan hati yang bersuka. hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersorak-sorai sebab Dia baik. Bersorak-sorai, Terima kasih Tuhan. akan bersorak-sorai. Come on, church. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bersyukur. Come on, Raya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, Besar kasih setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, Amin. sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-23 firman Tuhan berkata, marilah kita berpegang teguh kepada firman-Nya sebab Ia setia. Amin saudara. Mari kasih tepuk tangan di atas kepala. Come on Royals, nyanyikan. Bersyukurlah. Kepada Tuhan, Haleluya. Dia bahwasanya selamanya. kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih. Mari bersyukur sekali lagi Raya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Bawasannya untuk selamanya. selamanya, kasih setianya. Bawasannya. Bawasannya tuh selamanya, bawasannya tuh selamanya. Sekali lagi Royals. Bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kami tahan tentunya memuji namamu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Jesus, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, Memuliakanmu, yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Oh. Haleluya, kasih-Mu begitu besar Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Come on. Kasih yang menemukanku, katakan selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Come on. tak akan Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Oh. Haleluya.
besar Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Kasih-Mu menemukanku, Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, dan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Oh, hanya Kau Yesus yang layak ditinggikan tempat ini. Ku naikkan syukurku, come on sing it. Ku naikkan syukurku, musik. Woo! Haleluya. Hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak disembah. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Yeah. Hanya Yesus yang kami mau tinggikan. Kami mau bersyukur. Oh Yesus, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari, Yes. memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Come on, wow. Meninggikan nama-Mu, haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, come on. Woo. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau penyelamat kami satu-satunya Yesus. Haleluya. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Jesus, we worship You Lord. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Kaulah penyelamat kami satu-satunya. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan
sangat dekat. Ku rasakan damai-Mu Tuhan, kan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus Tuhan, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Oh, padamu ku berserah. Hanya Kau Yesus, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kami mau percaya padamu Tuhan Yesus. Ku percaya padamu penyelamatku. Oh, kami mau percaya pada janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau percaya padamu, oh Yesus Tuhan. Iman kami kuat hanya karena-Mu. Iman kami teguh karena Engkau hadir. Karena Engkau mengerti hati kami, Kau mengerti kami Tuhan. Kau mengangkat kami jadi anak-Mu. Kau yang turun ke bumi untuk menyelamatkan hidup kami. Karena tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menyelamatkan kami. Kami percaya hanya padamu. Kami taruh harapan kami hanya padamu. Kami bawa pergumulan kami hanya padamu, Yesus. Kau yang pulihkan keluarga kami. Karena Kau Tuhan yang berhikmat, Kau Tuhan yang bijaksana, Yesus. Keselamatan-Mu tak ada habis-habisnya. Bahkan Kau hadir di setiap hidup kami. Baik buruk kami Engkau ada. Di setiap nafas hidup kami Engkau ada. Engkau di sana bersama kami. Engkau di sana menuntun kami. Bahkan Engkau berkata berjalan bersama kami Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Engkau yang memberikan kelegaan bagi hidup kami. Haleluya. Kami mau bermazmur, memuji, menyembah-Mu. Nama Yesus yang kekal, nama Yesus yang menjadi Raja kami, yang menjadi Tuhan pemelihara kami, Yesus. Kau yang menunjukkan sifat-sifat baik-Mu, kasih setia-Mu menyertai kami. Tak satu pun kami kekurangan dalam Engkau, Yesus. Kami panggil Engkau, Yesus Tuhan kami. Kami sembah, kami tinggikan nama di atas segala nama. Nama yang hidup, nama yang kekal, nama yang ajaib, berkuasa memelihara kami Tuhan. Oh Jesus, oh hallelujah. Thank you for your salvation God. You're wonderful Lord. We worship you Lord God. Kami bernyanyi bagi-Mu, kami meninggikan Engkau satu-satunya di hidup kami, dan tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami inginkan. Oh Yesus, haleluya.
will you meet me here again? 'Cause all I want, it's only you. Will you meet me here again? Come on, sing, church. I'm nothing else. You're all I need, yeah. It's all I want. It's all you are. You meet me I'm not enough. I'm not enough. Unless you come, will you meet me here again? It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Will you meet me here again? Will you meet me here again? Jesus, will you meet me here again? Now meet me here again. Meet me, we need your love more than anything. Not for a minute, I'm forsaken. The Lord is in this place. Come on, sing. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Amen. Terima kasih Tuhan. Lord is in this place. Spirit, divers awaken. The Lord is in this place. 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 Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh mengangkat tangan kami memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan dari semula Engkaulah yang datang menemui kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang berinisiatif untuk mendatangi kami. Kami adalah orang-orang yang mengembara, kami adalah orang-orang yang tersesat. Kami penuh dengan dosa, kami tidak mencari Allah dalam kehidupan kami. Tetapi justru Engkau Allah yang begitu baik, yang penuh dengan kasih karunia. Engkau mendatangi kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hari ini, oleh karena Yesus Kristus Tuhan, kami boleh dipanggil untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat ibadah ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar hari ini Roh Kudus melawat setiap kami, melembutkan hati kami. Supaya firman yang disampaikan menguatkan kami, membuat kami waspada, membuat kami berjaga-jaga di tengah dunia yang tidak menentu. Bahkan membuat kami siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Hamba-Mu hanyalah alat yang Engkau pakai Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara dengan otoritas-Mu kepada setiap jemaat-Mu, bahkan termasuk hamba-Mu yang berbicara. Hamba-Mu tunduk kepada
otoritas Allah dalam menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bekerjalah kepada setiap kami, bekerjalah di ruangan ini. Bekerjalah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Royals. Saya senang sekali menyapa Royals yang ada di sini. Maksudnya saya senang sekali karena saya kembali mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Royals Family. Saya berharap sukacita saya untuk menyampaikan firman juga dialami oleh saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara juga mengalami sukacita ketika mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, Royals, bulan ini kita ada di dalam tema Stay Vigilant. Tetap waspada, dan minggu lalu Pastor Daniel Januar itu sudah ngomong kepada kita tentang waspada. Kita ini mesti waspada dari apa? Kita mesti waspada karena Tuhan so dekat. Tuhan sudah dekat. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya? Yes. Siapa yang percaya kalau kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat? Siapa yang menginginkan kedatangan Tuhan lebih cepat? Oke, saudara, mengenai kedatangan Tuhan, beberapa waktu lalu ada sempat ada berita yang viral. Ada berita yang viral di mana ada seseorang yang dia itu announce bahwa kedatangan Tuhan itu akan terjadi pada tanggal 23 November tahun 2025. Orang ini bernama Joshua Mlakela. Ada yang kenal Joshua Mlakela? Mungkin lagi, oh yang Petra Manyar itu ya? Bukan. Bukan, dia itu tidak ada di Surabaya, dia bukan orang Surabaya, dia bukan orang Indonesia, dia ini adalah orang yang dari Afrika Selatan. Dia bilang dengan yakin bahwa dia mengaku dia adalah hamba Tuhan, Tuhan Yesus akan datang tanggal 23 September 2025. Dan apa yang terjadi? Ada loh yang percaya. Nah, berikut ini mari kita lihat apa yang terjadi di Uganda kepada komunitas Kristen yang ada di Uganda pada saat tanggal 23 September tahun 2025. Silakan multimedia ditampilkan. Wow, cukup. Thank you multimedia. Wow, ada banyak orang di Uganda meninggalkan pekerjaan mereka, kumpul di satu hutan. Dan waktu mereka lagi menoleh ke atas itu mereka sementara membayangkan Yesus sudah mau datang, Yesus sudah mau jemput mereka. Kabarnya mereka masih ada di sana sampai sekarang. Enggak. Mereka pada akhirnya pulang dan Bapak Joshua Mlakela bilang ternyata enggak jadi. Masih dipospon entah kapan gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi follow Joshua mereka langsung unfollow dia saat ini juga. Oke, memang saudara bahwa pemberitaan tentang akhir zaman ini selalu memberikan respon yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus itu hal yang dirahasiakan Allah. Kedatangan Tuhan Yesus itu misteri, disembunyikan bagi kita. Makanya kalau bicara tentang kedatangan Tuhan, akhir zaman, itu reaksinya akan beda-beda. Ada itu yang ketakutan. Tuhan sudah mau datang, akan ada penganiayaan besar. Bagaimana ini? Aku nih belum siap. Ngomong sama suaminya, nanti kalau kamu keangkat, angkatan aku ya. Aku udah 10 kilo loh, udah susut loh, udah 15 kilo loh, bisalah keangkat. Wah, kita takut gitu, aku belum siap. Waduh, ke gereja aja aku terlambat. Jangan-jangan kalau Tuhan Yesus datang aku juga terlambat siap-siap. Akan ada penganiayaan yang besar yang membuat kita ini bakal takut. Itu ada reaksi, ada juga yang reaksinya beda-beda. Mereka suka dengan teori-teori konspirasi. Lihat petajaman versi Alkitab. Abraham sampai berapa tahun, dihitung. Oh, berarti Yesus sudah mau datang. Ada yang merasa bingung, aduh gimana sih ini penuh dengan nubuatan-nubuatan, pusing mau dengerin akhir zaman. Pokoknya yang penting Tuhan datang, aku siap ya wes beres. Tapi ada juga seperti teman saya ini waktu lagi kelas eskatologi, teman saya yang lagi mengikuti kelas eskatologi dia tuh tiba-tiba dosen bertanya kan, gimana nih kita kalau mau akhir zaman, dia bilang ngomong gini, ya Pak biasa aja, dari kecil juga saya sudah dengar Tuhan Yesus mau datang, sampai sekarang belum datang-datang. Dia ngomong gitu, mahasiswa teologi. Dan waktu itu kita semua pada ketawa, betul.
Ya itulah, setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda. Tapi wah ini sudah muncul duluan, nanti ngikutin aja. Nah nanti gini loh, akhir zaman sebetulnya akhir zaman ini bukan hanya tentang nubuatan. Akhir zaman itu bukan hanya timeline yang mesti kita pecahkan. Pemberitaan akhir zaman itu bukan hanya sekedar tanda-tanda apa. Tapi saudara mesti tahu bahwa pemberitaan tentang akhir zaman justru dimaksudkan untuk mengubah keadaan kita, cara hidup kita hari ini. Dan mendorong kita, menginspirasi kita untuk mempersiapkan diri pada kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Jadi inilah maksud kenapa kita mesti mendengarkan berita tentang akhir zaman. Nah sekarang apa yang mesti kita siapkan? Kalau itu adalah kita mesti persiapkan, apa yang mesti kita persiapkan? Minggu lalu dan bulan ini kita berada pada tema waspadalah. Kita ini mesti punya sikap apa untuk menantikan kedatangan Tuhan? Yaitu kita mesti bersiap-siap, kita mesti berjaga-jaga. Sekarang pertanyaannya bersiap-siap dari apa? Berjaga-jaga dari apa? Waspada dari apa? Maka tema firman Tuhan saya, khotbah saya hari ini adalah stay alert and stay alive. Stay alert and stay alive. Tetaplah waspada dan tetaplah hidup. Karena ternyata dua hal ini tuh sangat amat beriringan ya. Dua hal ini harus jalan bersama-sama. Misalnya saya ini mau pergi ke Superindo di sebelah. Dari sini ke Superindo kan mesti nyebrang. Nah waktu saya nyebrang, saya ini gak bisa langsung tiba-tiba nyelonong nyebrang. Saya mesti hati-hati, saya mesti jaga-jaga. Saya mesti lihat jangan-jangan ada mobil dari arah berlawanan yang begitu kencang yang datang. Sehingga saya mesti tunggu dulu. Dengan waspada kita itu terhindar dari celaka. Justru dengan waspada pada akhirnya kita ini bisa tetap hidup. Dan perenungan firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Yesus Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kalau mungkin saudara masih ingat, khotbah saya yang terakhir di bulan Agustus itu ngomong tentang Daniel di Goa Singa. Nah hari ini saya juga lagi ngomong tentang singa yang mengaum-ngaum. Kalau saudara bertanya, ya Nancy itu singanya sama enggak ya? Yang di Goa Singa sama khotbah? Beda, beda. Kalau sama singa yang ada di logo Royal sama enggak ya? Karena logo Royal kita kan singa ya. Sama enggak ya? Enggak, beda ya. Saya jawab, mungkin kan ada pertanyaan yang muncul dalam hati kan harus dijawab. Nah itu saya jawab aja. Nah saudara, dari pembacaan yang kita baca tadi itu adalah sebuah nasihat Rasul Petrus kepada setiap kita. Dia lagi bilang bahwa apa yang kita mesti jaga-jaga dari apa? Kita mesti waspada dari apa? Kita mesti waspada dari musuh. Musuh kita ini adalah iblis. Dan iblis digambarkan oleh Rasul Petrus seperti singa yang mengaum-ngaum. Bahkan Rasul Petrus ini lagi bilang bahwa kita ini mesti sadar bahwa kita punya musuh. Musuh ini tidak pernah lengah. Tapi musuh ini justru mencari waktu dan saat kita lengah untuk segera menelan saya dan menelan saudara. Musuh ini real, musuh ini nyata saudara. Musuh ini betul-betul sangat amat nyata keberadaannya. Saya mau dan kita harus berjaga-jaga dari hal-hal seperti ini di akhir zaman ini. Musuh itu kan punya tujuan untuk menelan dan menghancurkan kita. Tapi kita mesti jaga-jaga. Nah mengenai berjaga-jaga, saya rasa kita ini perlu belajar dari satu bangsa yang sangat besar, satu bangsa yang sangat kuat namanya bangsa Israel. Bangsa Israel itu dia membangun sebuah sistem pertahanan untuk berjaga-jaga dari musuh yang dikembangkan yang namanya adalah Iron Dome. Nah ini saya lagi ambil Iron Dome. Iron Dome ini sebetulnya cara kerjanya sederhana. Jadi Israel itu kan sering datang rudal dari musuh. Dilemparin rudal gitu, dikirimin rudal gitu.
Jadi paketnya datang dalam bentuk rudal. Paket, zoom, rudal gitu. Kalau kita kan paket, Pak Shopee gitu, enak ya. Jadi waktu rudal itu datang dan masuk di radarnya Israel, masuk ke wilayah Israel, maka Iron Dome ini langsung mendeteksi keberadaan rudal itu. Lalu dia akan mengirim rudalnya yang lain untuk menghancurkan rudal musuh. Jadi langsung di cross, peng. Dan tingkat akurasi dari Iron Dome adalah 90%. Saudara bisa baca di situ, sistem pertahanan udara Iron Dome telah sangat berhasil dalam mencegah kematian dan kerusakan yang tidak terbayangkan di seluruh Israel. Hamas meluncurkan roket-roket dengan tujuan meneror dan menyasar populasi sipil Israel. Dan Iron Dome telah memainkan peran sentral dalam menjaga warga sipil. Wow. Israel ini ada di wilayah yang sekelilingnya musuh. Dan musuh gak pernah bilang kapan dia mau menyerang. Sehingga sistem pertahanan ini menjaga mereka daripada kerusakan-kerusakan yang sangat parah. Saudara dan saya, kita punya musuh juga. Musuh kita tidak mengirimkan kepada kita rudal. Iblis disebut musuh kita. Dan waktu digambarkan sebagai singa, yang pasti ada dalam pikiran kita adalah hewan yang buas. Hewan yang mematikan, hewan yang suka menyerang, hewan yang tidak punya belas kasihan. Singa itu kalau dia lagi mengejar musuh dia gak mikir, aduh rusa ya. Kemarin aku lihat dia baru melahirkan, jangan rusa itu deh, gak ada. Dia akan menyerang musuhnya tanpa belas kasihan sampai tuntas. Dan iblis digambarkan seperti hewan buas yang saya bacakan tadi. Saudara, ada 2 kisah Alkitab untuk menggambarkan apa yang iblis lakukan, apa kehancuran yang iblis datangkan, untuk menggambarkan bagaimana cara kerja iblis yang tidak punya belas kasihan. Saya mau mengangkat 2 kisah di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam 1 Tawarik pasal 21, ada kisah di mana dimulai dengan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saudara, menghitung orang Israel pada zaman dulu itu melanggar perintah Allah. Allah nggak bolehin orang untuk menghitung jumlah. Sangat melanggar perintah Allah. Dan Daud di pasal sebelumnya, dia barusan memperoleh kemenangan yang besar. Dia memperoleh kemenangan yang besar, rakyatnya semakin banyak, tentaranya semakin banyak. Dan rupanya dia mulai muncul yang namanya bermegah diri. Dan iblis masuk di situ, hitung aja ada berapa. Saudara bisa baca semua ayat di pasal, saudara bisa baca ceritanya di rumah. Yang terjadi adalah Tuhan mengutus Nabi Gad untuk bukan hanya menegur Daud, tapi juga memberikan 3 hukuman kepada Daud. Mesti pilih hukuman yang mana yang diambil. Tapi hasil daripada hukuman itu adalah 70.000 orang Israel mati kena penyakit sampar. Lihat saudara, dimulai dari mana? Iblis membujuk Daud. 70.000 orang mati. Di Perjanjian Baru. Waktu Yesus lagi jalan-jalan di Gerasa. Di Gerasa ada orang yang lagi kerasukan setan. Orang itu gak bisa diikat lagi. Karena kuat banget orang tersebut. Kita tahu yang merasuk, roh jahat yang merasuk di orang Gerasa ini adalah legion. Dia isinya sangat banyak. Waktu bertemu dengan Yesus, roh yang ada di orang itu minta tolong. Yesus, jangan binasakan kami. Lempar aja kami sama babi-babi. Dan apa yang terjadi? Yesus menuruti, oke, sekarang kamu pergi ke babi-babi. Yang terjadi adalah satu persatu dari ratusan babi itu terjun ke jurang dan mati lemas. Mati, semuanya mati. Inilah musuh kita. Dia membawa kematian, dia membawa kehancuran, dan dia tidak punya belas kasihan. Kita mesti siap dan kita mesti waspada, bahkan kita mesti berjaga-jaga dalam hal ini. Waktu saya ngomongin ini ke saudara, saya bukan meneror saudara dengan rasa takut. Tapi saya mau membuka pikiran kita bahwa ini adalah hal yang sangat amat nyata. Cara kerja iblis selalu mendatangkan kehancuran. Dan iblis lagi menunggu waktu yang tepat. Iblis yang kayak gitu. Lagi berkeliling, dia lagi menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan saudara, menghancurkan bisnis saudara mungkin, menghancurkan usaha yang saudara bangun, menghancurkan reputasi,
menghancurkan karir yang mungkin saudara bangun, menghancurkan pelayanan yang saudara cintai dan kasihi. Dan akan berakhir dia akan menghancurkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan nasihat Petrus kepada kita pada siang hari ini adalah berjaga-jagalah supaya kita tidak berakhir menjadi mangsa. Bahkan firman Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman. Amin. Saudara masih bisa mengikuti saya? Saudara, sebelum mungkin saudara bertanya, oke, iblis saya sudah gak pernah ketemu orang kerasukan. Saya juga gak punya, tentara, saya lagi gak pegang seperti Daud, saya gak punya. Lalu bagaimana suara-suara auman singa? Bagaimana bentuk-bentuk bujukan iblis yang mesti kita sadari? Supaya kita alert, supaya alarm kita ini berbunyi, bagaimana wujudnya? Iblis itu meneror kita saudara. Yang pertama adalah lewat apa? Lewat menebarkan ketakutan. Iblis mengaum-ngaum dan menyebarkan ketakutan untuk melumpuhkan iman kita. Next slide. Oke, iblis menebarkan lewat ketakutan. Apa yang terjadi di dunia kita akhir-akhir ini, apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini tuh bukan membuat kita ini merasa stabil gak sih? Bukan kita ini merasa lebih less worry. Tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia justru adalah berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan soal ekonomi, soal persekusi, soal kematian, hal-hal yang gak enak, bahkan persekusi kepada orang Kristen. Dan saya mengumpulkan beberapa gambar yang kira-kira terjadi di tahun ini yang masih menjadi highlight. Coba silakan ditampilkan, ada beberapa gambar yang terjadi yang iblis menabar ketakutan. Yang pertama adalah di Nigeria. Saudara, di Nigeria ini terjadi pembantaian orang-orang Kristen. Tahun 2025 sudah 7.000 lebih orang Kristen yang dibantai. Kalau dirata-ratakan setiap hari, sampai dengan saya bikin ini sekitar hari Rabu yang lalu, setiap hari ada 32 korban jiwa. Jadi hanya orang Kristen yang dikejar. Lalu kemudian ada Charlie Kirk. Saya ambil foto dia yang terakhir, Charlie Kirk ini lagi ngomongin tentang kebenaran loh. Lalu tiba-tiba ditembak dan langsung mati saat itu juga. Belum lagi berita-berita tentang gereja-gereja yang ditutup. Kok rasanya jadi orang Kristen tuh angel ya. Kok rasanya jadi orang Kristen itu jadi was-was malahan. Ke gereja tuh jadi gak tambah tenang gitu loh. Kayaknya kok agama lain gak gini-gini amat ya. Nyantai-nyantai aja. Kok rasanya persekusi itu justru semakin dekat dengan kehidupan kita. Belum lagi dengan kemerosotan moral. LGBT, kemudian pro-choice dan lain-lain sebagainya. Kenapa saya mesti mengangkat hal ini? Karena waktu saya lagi berkunjung ke Ahava, saya kebetulan pada saat itu lagi diundang ke Ahava. Diundang makan. Dari H-1 saya dibilangin, mau makan apa? Waduh, lumayan juga ya. Kalau misalnya di Ahava saya langsung, enggak boleh. Saya anggota Profit, saya enggak boleh tergoda. Hari H, Nens, Cece ada buat cola. Kamu datang ya, boleh bungkus. Belum aja datang, udah dikasih seperti itu. Dan waktu saya datang ke sana, lagi komsel, kami ini lagi bahas ini. Makanya kenapa saya angkat ini, karena ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Kita lagi bahas banyak tentang apa yang terjadi, tentang Charlie Kirk dan lain-lain sebagainya, tentang kemerosotan moral yang pada saat itu ada kekhawatiran di sana, ada ketakutan yang kita bicarakan di sana. Bagaimana nanti pertumbuhan, terutama bagaimana nanti pertumbuhan anak-anak kita, anak-anak saudara. Di zaman yang seperti ini yang tidak aman, di zaman yang bagaimana nanti pertumbuhan rohani mereka. Kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita mengerti bahwa kebenaran itu mutlak. Tetapi di luar sana, ini yang kita bahas ya, di luar sana kita nggak tahu anak-anak itu terkontaminasi dengan apa. Mungkin dengan relativisme. Relativisme itu maksudnya adalah apa yang benar menurut Anda, belum tentu benar menurut saya. Padahal kita tahu kebenaran itu mutlak. Dan kita juga tahu bahwa kebenaran itu tidak bisa digeser. Bahkan kita sangat tahu bahwa satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan anak-anak kita di hadapan Tuhan. Bukankah saudara ingin melihat rencana Tuhan dalam kekekalan bersama dengan anak-anak saudara? Lalu bagaimana nanti tiba-tiba mereka datang dan bilang, "Pak, Ma, aku udah punya pacar." Bagus ya. Akhirnya setelah 29 tahun misalnya. Bagus ya.
Sudah punya pacar, oh iya boleh deh kenalin. Ternyata yang dia datangkan bukan lawan jenis. Ternyata yang datangkan adalah sesama jenis. Bahkan sesuatu yang rohani. Saya punya kenalan, anaknya diajak terus keluarganya ke gereja. Anak baik-baik dari keluarga baik-baik. Keluarga itu mendedikasikan satu ruangan untuk ibadah. Lalu satu kali tante saya nangis dan tiba-tiba harus pergi ke rumah saudara itu. Kenapa? Karena tiba-tiba anaknya mau minggat. Dia mengaku bahwa dia sudah memeluk agama lain. Dia anak baik-baik saudara. Dia memeluk agama lain karena dia sudah pacaran lama. Ternyata ngajak ke gereja aja gak cukup untuk menumbuhkan iman kepada anak-anak di dunia yang menakutkan. Buat apa aku percaya Yesus tambah gak enak. Tuh pada orang-orang pada dibunuh, kenapa? Kenapa saya harus dengan sesama jenis lain-lain? Kenapa saya harus memeluk agama Kristen? Kenapa saya harus percaya kepada Yesus? Hal-hal seperti itu yang terjadi di luar rumah kita. Dan yang tidak bisa kita jangkau sampai di sana. Dan saya tahu ini membawa ketakutan bagi setiap orang tua yang ada di sini. Auman singa itu bukan cuma menyerang saudara. Auman singa itu bukan cuma menyerang saya. Tapi ketakutan, kemerosotan moral itu juga menyerang anak-anak saudara. Mereka berusaha melumpuhkan iman mereka. Iblis berusaha melumpuhkan iman mereka dan menunggu waktu yang tepat juga untuk menelan mereka. Tapi saudara, jangan pernah hidup dalam ketakutan. Kalau saudara hari ini takut, ingat akan firman Tuhan ini. Kita perlu bungkam auman singa hanya lewat iman. Tindakan alert dan waspada pada saat ketakutan itu datang adalah dengan melawannya dengan iman. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4 sampai yang ke-3 berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita baca sama-sama, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagaimana cara kita melawan auman singa? Bagaimana cara kita melawan musuh adalah dengan melawannya dengan iman kita. Nah saudara, yang menarik dari sini adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat yang 4 sampai 5 ini. Ketika menulis kata iman kita dari bahasa Yunani asli, iman kita itu diterjemahkan atau dibahasakan adalah merujuk kepada menaruh kepercayaan kita kepada karya penyelamatan Yesus Kristus atau percaya kepada pesan Injil. Jadi iman yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar memperkatakan saya bisa, saya kuat, Tuhan bersama saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan cuma seperti itu, tetapi iman yang dipahami, iman yang dialami, yang merujuk kepada menaruh kepercayaan kita pada karya penyelamatan Yesus Kristus dan pada pemberitaan pesan Injil. Apa yang Yesus lakukan? Yesus datang ke dunia, dia menyerahkan dirinya, dia mati di kayu salib. Namun dia bangkit lagi oleh karena kuasa Allah. Dan dia, Yesus, menyediakan tempat bagi kita. Supaya nanti di mana dia berada, kita pun akan berada dengan dia satu kali nanti. Kita percaya dengan iman pada karya keselamatan Yesus bahwa kita bukan cuma ditebus. Tetapi satu hari nanti dia akan menjemput kita bersama-sama dengan keluarga kita. Untuk membawa kita kepada tempat yang sudah dia siapkan bagi kita orang-orang yang percaya dan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Dia akan mengangkat saya dan mengangkat saudara dan kita akan memerintah bersama dengan Sang Raja. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Iman kita adalah kunci daripada kemenangan. Jadi satu-satunya cara untuk melindungi, satu-satunya cara untuk alert, satu-satunya cara untuk waspada dan supaya kita tetap hidup, satu-satunya adalah dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, iman yang seperti ini, iman kepada Yesus, itu justru iman yang bisa melebihi fakta yang sementara kita alami. Iman yang tidak bisa terbayangkan. Iman yang gak cuma sekedar ada dan muncul karena sebuah kondisi tertentu. Tapi iman yang mampu memberikan kepada kita kekuatan dan kepercayaan yang besar. Pada saat saya menyusun ini saya teringat kepada saudara kita, coba ditampilkan gambar ini. Koyanja apakah ada di sini? Oh ya Koyanja, saya kemarin menghubungi Koyanja. Saudara, ini adalah Shirley Wijaya yang pada tanggal 20 April
tahun 2025 dipanggil Tuhan. Siapakah Shirley? Shirley itu adalah orang yang sangat sehat, segar. Yang lebih penting dari itu, Shirley adalah dari agama yang berbeda. Shirley berkomsel di Palm Hill, saya boleh lihat teman-teman Palm Hill. Shirley berkomsel di Palm Hill. Dia meninggalkan kepercayaannya, dia dan keluarganya mengikuti Yesus Kristus Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Saya pernah mendatangi, kami Royal Care pernah mendatangi ke rumah sakit di bulan Februari. Pada saat itu keadaan Shirley sudah drop banget, sudah drop gitu. Dan waktu bulan April itu yang saya posting. Yang menarik adalah waktu saya posting, teman saya yang tinggal di Belanda komen. Nancy, kamu kenal ya dia? Iya, aku kenal, itu jemaat. Temenku cerita, teman saya yang di Belanda adalah sepupunya almarhum Shirley. Kasian ya Shirley, kenapa? Diilok-ilok keluarganya, dipermalukan keluarganya. Dibilangin, itu toh karena kamu ikut Yesus, kamu sakit berat. Dan bahkan keluarganya bilang, udahlah tinggalkan Yesus. Ikut Yesus gak dapat apa-apa. Makanya saya tulis ini saudara saya tulis ini sebelum saya tahu cerita itu. Tapi apa yang terjadi dengan Shirley? Kalau saya dengar Febe ngomong, Shirley itu bolak-balik ditekan. Hidup dalam ketakutan, tapi dia tidak meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Bahkan saudara, apa yang terjadi dalam kehidupannya Shirley? Dia bilang kepada Febe, mengikut Yesus adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat di dalam hidupnya. Iblis berusaha untuk twist, melumpuhkan kepercayaan Shirley daripada Yesus. Dan iblis juga kadang-kadang suka mentwist, melumpuhkan kepercayaan kita karena ketakutan yang sementara kita hadapi. Saya nggak tahu saudara lagi takut apa hari-hari ini. Saya nggak tahu saudara lagi nggak pernah tidur, susah tidur gara-gara teror apa yang saudara alami hari-hari ini. Saya nggak tahu auman singa itu begitu keras sampai membuat saudara mungkin nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan slide selanjutnya. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan jangan biarkan ketakutan di dunia yang temporary ini. Slide selanjutnya, jangan biarkan ketakutan di dunia yang temporary ini mengaburkan pandangan kita pada rancangan Kristus yang kekal. Dunia ini cuman sementara. Yesus menjanjikan kepada saya dan saudara kekekalan. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Saudara, dan cepat saja auman singa yang kedua yang sering ada di antara kita, yaitu kekhawatiran. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, Petrus menulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini adalah ayat yang ke-7 sebelum ayat auman singa. Jadi Petrus menulis ini karena pada saat itu terjadi di sana penderitaan yang begitu luar biasa. Orang-orang Kristen dianiaya dan orang-orang Kristen mengalami kekhawatiran. Dan ayat ini persis adalah satu ayat sebelum auman singa. Nah saudara, apa sih kekhawatiran itu? Kita biasanya suka khawatir, tapi sebetulnya kategori kekhawatiran itu apa? Kekhawatiran itu adalah masalah yang berat, beban yang berat, kesusahan dan kegelisahan. Dan iblis menggunakan cara itu untuk membuat keadaan kita ini semakin dramatis. Membuat kita semakin khawatir dan semakin menderita. Saudara, bulan Juli yang lalu saudara saya pindah dari Manado ke Surabaya. Dan memang dia mau kerja dan merantau di Surabaya. Yang dia ceritakan adalah seperti ini. Dia kan karena tidak mau merepotkan saya, jadi dia mau cari kerja dulu. Jadi begitu dia sampai, dia sudah bisa langsung kerja. Dan dia ngomong, dia ini sudah apply ke mana-mana, sudah hampir 100 yang dia apply. Mau melamar pekerjaan, nggak diterima. Padahal banyak banget lapangan pekerjaan yang dia lihat, tapi nggak ada yang terima. Sampai pada akhirnya puji Tuhan ada yang menerima dia. Saudara saya ini bukan orang biasa, dia orang pinter. Dia ketua OSIS, dia pernah kerja di perusahaan-perusahaan besar di Manado. Bahkan dia sekolah di SMA itu yang akselerasi. Yang mana sekolah itu kalau kita dengar, kita kalau lihat sama mereka kita bisa sungkem gitu. Karena isinya hanya orang-orang pinter. Dia dengan kemampuan seperti itu sulit untuk mencari pekerjaan. Yang membuat akhirnya makin khawatir tentang masa depan. Gimana ya? Saudara mungkin gak khawatir, saudara punya uang yang banyak, bisnis saudara lancar banget, saudara punya tabungan melimpah-limpah. Udah gak mungkin lah, gak mungkin jatuh lah. Tapi mungkin saudara mulai khawatir tentang anak-anak. Gimana anak-anak kita nanti? Gimana anak-anak kita mau cari pekerjaan? Sedangkan sekarang pekerjaan masih bisa digantikan dengan teknologi.
Aduh bagaimana ya Nancy, anak saya kok sampai sekarang kayaknya tidak ada ketertarikan untuk meneruskan bisnis yang saya bangun. Senangannya nonton Korea. Oh mau jadi artis Korea mungkin ya C. Tenang aja BN mau jadi artis Korea gitu. Kok tidak ada ketertarikan untuk beternak babi? Oh pantas memang itu. Memang tidak ada orang mau deket-deket babi memang kok gak apa-apa. Orang cuma mau makan babi. Tapi kalau beternak babi kita serahkan aja ya kepada Ko Andrew. Kita mungkin gak khawatir dengan kehidupan kita yang sekarang. Tapi dengan anak-anak kita bagaimana? Belum lagi masalah-masalah datang. Tuhan Yesus sudah mau datang, masalah bukan tambah habis. Tapi kok tambah aja hal-hal yang membuat kita worry. Menyekolahkan anak semakin mahal, biaya kesehatan juga semakin mahal. Dan pada akhirnya kita mengobati hal-hal tersebut dengan berusaha dan bekerja lebih keras untuk menyiapkan safety net buat mereka. Tapi kita tahu di kedalaman hati kita tahu kita masih punya rasa khawatir itu. Masih ada rasa khawatir itu. Dan Rasul Petrus menasihatkan kita, serahkanlah segala masalah, kekhawatiran, kecemasan, beban berat kepada Allah. Sebab ia yang memelihara saya dan memelihara saudara. Kita mesti punya sifat alert ini. Yaitu kita mesti tahu menyerahkan semuanya kepada Allah. Kenapa kita mesti menyerahkan kepada Allah? Allah yang memelihara kita tuh maksudnya apa sih? Allah yang memelihara itu adalah Allah yang dapat kita andalkan. Kita dapat mengandalkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita dapat mengandalkan Tuhan untuk melindungi kita. Kita dapat mengandalkan Tuhan yang menjamin masa depan saya dan saudara. Kita dapat mengandalkan Tuhan untuk melindungi kita daripada yang jahat. Kita dapat mengandalkan Allah untuk menuntun kehidupan kita dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman sampai kepada kekekalan. Kita mungkin tidak bisa mencegah kekhawatiran yang datang. Kita mungkin gak bisa mencegah masalah-masalah yang datang. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah sekali lagi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ada sebuah undangan yang Yesus berikan waktu Yesus lagi berbicara kepada orang banyak. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Yesus lagi berkumpul dengan orang banyak dan dalam terjemahan sederhana Indonesia dia bilang, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. Bagi saudara hari ini yang punya kesusahan berat. Bagi saudara hari ini yang punya ketakutan berat. Yesus gak bilang tanggung sendiri. Aku loh sudah mati buat kamu. Udahlah kalau cuma masalah itu kamu bawa-bawa sendiri aja. Enggak. Yesus malah membuka tangannya. Malah Yesus yang lebih dulu ngomong, marilah kepadaku. Kita semua yang lagi berbeban berat, kita semua yang lagi takut, kita semua yang lagi khawatir tentang masa depan, tentang masa kini. Kita semua yang lagi bergumul dengan iman. Kita semua yang imannya bahkan lagi lemah. Yesus membuka tangannya dan dia bilang dia akan memberikan kelegaan kepada saya dan kepada saudara. Bukankah ini adalah berita penghiburan saudara bagi kita? Yesus itu bukan Allah yang bilang, kamu kuatkan dong imanmu, makin rajin aja. Dia tidak memberikan kepada kita beban-beban rohani. Tapi justru datanglah. Kemarin Pastor Novi Chris Dion juga ngomong, ada salah satu hal yang dia ngomong. Tuhan itu tahu tentang kita. Kelemahan, kekurangan. Gak ada yang bisa kita tutupi kepada Tuhan. Begitu juga dengan bagian ke dalam yang kita lagi alami. Tidak bisa kita tutupi itu kepada Tuhan. Justru saatnya kita datang kepada Tuhan yang membuka tangan. Saudara, iblis menggunakan kekhawatiran, masalah, kecemasan sebagai kendaraan untuk kita ini meragukan Tuhan. Mana Tuhan? Mana kuasanya Tuhan? Mana kebaikannya Tuhan? Dia pakai semua itu untuk kita meragukan keberadaan Tuhan. Kok keadaan aku masih sama-sama aja? Kita mulai meragukan bahkan rencana Tuhan. Iblis mentwist keadaan ini dan dia mulai mengaum-ngaum ke kita. Membuat kita menjadi merasa manusia yang paling menderita di dunia ini. Dia membuat kita menjadi orang yang sangat amat menderita. Dan kalau kita semakin menderita, kita semakin terpuruk. Kadang-kadang kita melihat sudah tidak ada masa depan lagi. Penderitaan kok selalu menang ya kalau di dalam kehidupan kita. Kok sepertinya Tuhan tidak ada di pihak kita ya. Kok sepertinya kebaikan Tuhan itu buat orang lain, bukan buat saya.
Jangan biarkan auman singa itu saudara. Saya dari hati saya yang paling dalam untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa dunia ini dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran. Jangan biarkan pengalaman kita di dunia yang cuma sementara ini. Jangan biarkan pengalaman kita di dunia yang hanya sementara ini membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan. Membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan. Membuat kita ragu akan rencana Tuhan. Justru sebaliknya, biarlah semua pengalaman-pengalaman yang mengerikan ini membuat kita semakin merindukan kekekalan bersama dengan Yesus. Biarlah semua yang kita alami ini harusnya menjadi alert. Bukan serangan yang melumpuhkan kita. Tapi justru menjadi kekuatan iman kita. Bahwa keadaan ini hanya sementara. Kita mesti memandang kepada sebuah kekekalan. Seharusnya kita merindukan kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara, keinginan iblis adalah untuk menelan kita dan menghancurkan kita. Tetapi tujuan Tuhan adalah untuk meninggikan saya dan saudara. Bahkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Waktu iblis berusaha menyerang saudara dan melumpuhkan saudara, inilah janji Tuhan yang diberikan. Dia ingin meninggikan saya dan saudara. Dia menguatkan kita di akhir zaman ini. Dia mengokohkan iman kita di akhir zaman ini. Bahkan dia meneguhkan kita di akhir zaman ini. Ada sebuah ayat yang luar biasa saudara. Yang justru menenangkan saya. Karena saya pun waktu saya merenungkan ini, saya tahu auman singa itu sangat dekat dengan kehidupan saya. Saya tahu auman singa itu berbicara seperti ini juga kepada saya sesuai dengan ayat yang saya baca. Dan ayat ini merupakan sebuah kabar gembira. Kabar baik bagi kita semua. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-3 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itulah yang Yesus lakukan, itu yang Yesus katakan. Pada saat Yesus lagi ngomongin ini, yaitu Yesus lagi berkumpul dengan murid-muridnya. Ini adalah perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia sampaikan ini kepada murid-muridnya. Sebelum dia sampaikan ini, Yudas kerasukan setan, kerasukan iblis. Dan Yesus bilang kepada Yudas, lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. Dan Yesus memberikan peneguhan kepada murid-muridnya. Apa saudara? Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia, bahkan di lewat mana? Apa yang membuat kita percaya bahwa Yesus telah mengalahkan dunia? Yesus tahu apa yang akan dihadapi. Yesus tahu bahwa di perjamuan terakhir itu, pada malam itu, Yesus akan ditangkap. Yesus tahu kapan dan Yesus tahu bagaimana dia akan menghadapi sebuah kematian. Dan kematian yang akan dihadapi Yesus adalah kematian yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan manusia ditimpakan semuanya kepada Yesus. Ini merupakan kematian yang sangat tragis. Yesus sendiri sementara berjalan menuju kepada kematiannya. Dengan apa saudara? Dengan ketakutan. Yesus ketakutan mau menghadapi kematiannya. Lukas pasal yang ke-22 ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa di Taman Getsemani. Peluhnya menjadi titik-titik seperti darah yang bertetesan ke tanah. Yesus juga mengalami ketakutan. Yesus juga mengalami kecemasan. Pada saat dia harus menghadapi murka Allah. Ketakutan Yesus menunjukkan kemanusiaan Yesus. Yesus itu adalah 100% Allah dan ini menunjukkan kemanusiaan manusia bisa diliputi oleh rasa ketakutan dan penderitaan yang begitu mendalam. Karena dia harus mengalami salib. Dia harus mendatangi salib itu. Tapi Yesus tahu kalau Yesus berhenti, kalau Yesus tidak mau
mengambil jalan salib itu, maka rencana kekekalan Allah bagi saya dan saudara gagal. Rencana Allah untuk kekekalan saya dan saudara, supaya saya dan saudara memperoleh kehidupan kekal, kalau Yesus tidak mau berjalan ke salib, semuanya itu gagal. Kita tidak perlu menunggu Yesus datang untuk yang kedua kali, ya tidak perlu. Karena itu tidak akan pernah terjadi, tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia bilang kepada Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dosa membuat kita ini akan menuju kepada kebinasaan. Waktu saya menulis ini, saya mengingat sebuah adegan dalam The Passion of the Christ. Pada saat Yesus sudah dipukuli, pada saat Yesus sudah berdarah-darah, Yesus sudah lemah tidak berdaya, Yesus begitu menderita. Ada iblis yang lewat dari kerumunan orang. Dan dia memandang Yesus dengan tersenyum. Karena dia pikir, kalau Yesus mati, rencana Allah itu gagal. Iblis tidak pernah tahu kalau kematian Yesus hanya berlangsung 3 hari. Justru Yesus mati, dia turun ke dalam kerajaan maut. Dan dia bangkit kepada hari yang ketiga. Daripada itu, dia naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tanpa Yesus, saya dan saudara mati dalam kebinasaan. Tanpa Yesus, saya dan saudara di dalam keberdosaan pasti akan dihukum. Tapi justru melalui Yesus yang harus berjalan dalam ketakutannya, yang penuh dengan penderitaan, dia melihat rencana Allah yang kekal, yang hanya bisa dijalankan melalui dirinya sendiri. Supaya apa saudara? Supaya saya dan saudara mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Yesus seperti itulah yang telah mengalahkan dunia. Yesus seperti itulah yang kita banggakan. Dia adalah singa dari Yehuda. Kalau ada suara yang mengaum-ngaum, maka kita memandang kepada apa yang telah Yesus lakukan. Dan dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, maka kita yakin dan percaya tidak ada rencananya yang akan digagalkan. Kita menerima penebusan dosa, dan pada kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, kita bisa percaya bahwa kita akan diangkat, bahkan memerintah bersama dengan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang ketakutan-ketakutan yang datang kepada kita, berita-berita yang beredar, keadaan ekonomi yang gak menentu, apa yang sementara kita takutkan, apa yang sementara kita khawatirkan, masa depankah, apapun itu, lawan dengan iman. Lawan dengan iman percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Dan iman inilah yang akan mengalahkan dunia kita. Jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan, masalah yang kita alami di dunia yang sementara, mengaburkan pandangan kita terhadap kekekalan. Jangan sampai masalah yang hanya sementara ini membuat kita tidak menginginkan Kristus. Justru sebaliknya, marilah kita menjalani semuanya ini dengan percaya bahwa kita ini semakin merindukan kedatangan Tuhan yang kedua. Berita tentang kedatangan Tuhan, berita tentang akhir zaman bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi berita tentang akhir zaman menjadi sesuatu yang menggembirakan. Karena akan ada saatnya nanti Dia akan mengangkat kita. Saudara, Yesus itu begitu sangat luar biasa. Dia bukan hanya menjanjikan kehidupan kekal, tapi juga Dia tidak meninggalkan kita waktu kita lagi mengalami hal-hal seperti ini. Waktu kita ada di tempatnya musuh dan waktu sepertinya semua yang ada di sekeliling kita mau menyerang kita. Sepertinya semua yang ada di sekeliling kita berusaha menjatuhkan kita. Yesus berjanji sebelum Dia naik ke sorga. And be sure of this. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah dengan pasti, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, supaya kita nanti bisa bersama-sama dengan Dia pada kekekalan. So, Royals yang terakhir, next slide. Jesus promised that He will return. Dia berjanji Dia akan datang kembali. Jangan takut dan jangan khawatir. Stay alert. Stay alive. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Buat firman Tuhan pada siang hari ini, hamba-Mu sangat terbatas
dalam menjelaskan pesan Tuhan. Tapi aku berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu yang tidak terbatas, yang akan menjangkau pengertian kami masing-masing, yang akan menjangkau hati dan pikiran kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, di dalam dunia yang jahat ini, kami selalu berusaha untuk dijatuhkan. Kami selalu berusaha untuk dilumpuhkan. Ada kuasa yang begitu besar yang berusaha menghancurkan kami, menghancurkan keluarga kami, menghancurkan iman kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Waktu kami takut, waktu kami khawatir, waktu kami punya masalah, waktu kami lagi bingung sekalipun Tuhan, waktu kami lagi dalam pergumulan, kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau adalah Immanuel. Saat ini ketika kami berada di dalam dunia, Engkau berada bersama-sama dengan kami. Bahkan nanti Tuhan, ketika saatnya tiba, Engkau juga akan menjemput kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pribadi-Mu yang begitu luar biasa, yang boleh kami alami Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Buat hari ini kami boleh melihat kesetiaan-Mu jauh lebih jelas. Kami boleh melihat keberadaan-Mu jauh lebih jelas. Bahkan kami boleh melihat Kristus jauh lebih indah daripada apa yang pernah kami lihat. Kecemasan dan ketakutan kami di dalam dunia ini hanya sementara. Apa yang saudara alami hanya sementara. Tetapi Yesus, Dia menjanjikan kekekalan kepada saya dan kepada saudara. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa, biar iman setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, di akhir zaman ini, kami boleh bertumbuh semakin kuat. Kami boleh tetap waspada, kami boleh tetap berjaga-jaga di dalam iman. Kami bukan orang-orang yang ditaklukkan oleh musuh, tetapi kami adalah orang-orang yang dikuatkan. Kami adalah orang-orang yang diteguhkan, dan kami adalah orang-orang yang tidak ditinggalkan oleh Yesus Kristus.
Bagi saudara yang mengalami ketakutan, bagi saudara yang mengalami kecemasan, bagi saudara yang tahu bahwa iblis sementara ingin menghancurkan apapun yang saudara kerjakan. Iblis ingin menghancurkan apapun yang saudara sementara inginkan. Iblis ingin menghancurkan keluarga Anda mungkin. Iblis ingin mungkin menghancurkan kesehatan Anda, bisnis Anda, apapun itu. Dan ketika saudara lagi dalam beban berat, boleh taruh tangan kanan di dada. Kami mau berdoa buat saudara, Tuhan inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan keberadaan kami Tuhan. Kami datang dengan ketidakmampuan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Hari ini aku berdoa biar Roh Kudus memberikan keteguhan di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada mereka. Untuk meneguhkan mereka bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan segala yang jahat. Tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan tentang masa depan kami. Karena Yesus sudah ada di sana terlebih dahulu menjamin masa depan kami di dalamnya. Dan kami boleh bersuka cita karena kami hidup di dalam segala janji-janji Tuhan, di dalam segala perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah keadaan kami hari-hari ini membuka mata kami untuk merindukan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Firman Tuhan sudah dibagikan dan dengan jelas disampaikan tadi oleh Nancy bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Di mana kita meletakkan iman kita kepada Yesus dan karya keselamatannya yang kekal. Hari ini saya pun bertobat, saya pun benar-benar merenungkan dan mengkalibrasi hati saya sendiri. Di mana saya meletakkan iman. Hari ini kiranya jadi perenungan kita. Di mana kita meletakkan iman kita. Harta kita, kedudukan kita, atau apapun. Atau kita meletakkannya di dalam Kristus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Seberapa banyak royals yang masih belum mendapatkan roti dan anggur. Bisa angkat tangan. Rekan-rekan Asyir akan melayani saudara. Sekali lagi, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan apakah kita benar-benar menaruh iman kita kepada Kristus. Atau yang kedua, kita menaruh iman kita pada Kristus tetapi kita menambahkan beberapa hal lagi kepada Kristus. Tapi ketahuilah, ayat yang tadi dibacakan dan di-sharingkan oleh Nancy, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini alasan kita menaruh iman kita pada Kristus. Waktu di atas kayu salib tidak ada yang melengkapi dia. Seluruh muridnya meninggalkan dia. Waktu dia di Taman Getsemani, gak ada yang meneguhkan dia. Petrus, Yohanes dan Yakobus semuanya tidur. Waktu dia digiring ke pengadilan, tampaknya ada sebuah harapan Petrus ngikutin dia. Tapi toh demikian, Petrus tidak menguatkan Yesus. Tetapi justru dia menyangkal Yesus. Dan tidak ada yang mengokohkan dia. Kecuali kayu salib yang terpancang kokoh di sana. Membuat dia tergantung. Supaya apa? Supaya kita semua yang menaruh iman kita kepada Yesus itu dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Semuanya bisa hilang, tetapi Kristus itu kekal. Kristus yang mengalahkan dunia itu kekal. Hari ini, mari kita benar-benar dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa di dalam Dia kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan dan dari kemuliaan demi kemuliaan. Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami percaya Tuhan, ini adalah tubuh Kristus. Dan di dalam Kristus kita dilayakkan
dan memperoleh kemenangan. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk kamu. Darah perjanjian yang baru. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena kita bersama-sama dengan Kristus yang memberikan perjanjian yang baru. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama. Royals, naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Naikkan pengucapan syukurmu kepada Sang Pemberi pengharapan yang agung dan kekal itu. Naikkan ucapan syukurmu pada Dia. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut lagi bahaya Tuhan. Kami tidak lagi khawatir, bukan karena kami hebat, tetapi karena kami tahu Allah yang hebat menopang kehidupan kami. Allah yang telah mengalahkan dunia, telah menopang kehidupan kami, bahkan tinggal di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi takut bahaya. Bukan karena kami memiliki segala sesuatu yang kami inginkan, tetapi kami memiliki Engkau dan kami dimiliki oleh Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Berkati Nancy Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kehidupannya, pelayanannya, kemanapun dia pergi. Banyak memuridkan jiwa-jiwa, banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kristus diberitakan semakin hari semakin lantang dan semakin jelas di dalam kehidupannya. Buah-buah Kristus dirasakan oleh banyak orang. Dan setiap orang bisa melihat Kristus yang nyata, yang memberikan pengharapan itu melalui kehidupannya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kiranya Tuhan yang terus mengkalibrasi hati kami. Roh Kudus, ajar kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu dan terus tekun hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Royals dan kita sama-sama akan saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, bagaimana kita harus be vigilant. Vigilant itu saya lihat ternyata siap sedia dan memakai seluruh perlengkapan senjata karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang ataupun kapan kita dipanggil Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya pernah memakamkan anak usia 5 jam dan seorang nenek usia 102 tahun. Kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan bumi ini. Dengar baik-baik saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana raja itu mencari hamba yang setia dan bijaksana, yang berjaga-jaga ketika tuannya datang kedapatan sedang bekerja. Saya belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Kami punya sebuah tempat istirahat di sebuah desa di Lot Tunduh namanya ya, di Ubud. Dan kalau Anda pergi ke sana
kolam renangnya selalu bersih, rumputnya selalu tergunting baik, tidak ada yaitu rontokan bunga-bunga ataupun daun kelapa, semuanya bersih. Why? Saya tidak pernah memberitahu penjaga villa di sana kapan saya datang. Tidak pernah tahu dia, karena itu dia selalu berjaga-jaga. Supaya kedapatan kalau saya datangnya mendadak. Saya suka sidak di pelayanan juga. Dan ini saya tiru dari Tuhan Yesus. Karena saudaraku, Tuhan mencari hamba yang baik dan setia ya. Faithful ya. Saudaraku yang baik dan setia akan diangkat, akan dipromosikan. Pertama jadi pengawas. Jangan lupa ya, ada 3 macam harta. Pertama, yaitu bisa dipercaya hartanya orang lain. Kedua, kalau bisa dipercaya naik, yaitu jadi pengawas itu tadi, yaitu hartanya sendiri. Tuhan percayakan. Yang ketiga lebih tinggi, harta yang sesungguhnya. Buat saya harta yang sesungguhnya iman, ya toh, firman, janji Tuhan, dan jiwa-jiwa yang saya di dalam keluarga saya dipercayakan istri saya dan jemaat. Itulah harta yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi dipercaya mengawasi miliknya Tuhan. Nah, firman Tuhan menunjukkan bagaimana hamba yang setia ini memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Feed my lamb, feed my sheep. Ditambah, tend my sheep. Tend itu merawat domba tua yang sakit. Kita ketemu dengan banyak domba tua yang cerewet, yang sakit. If you love me, said Jesus, kalau engkau mengasihi aku. Tetapi ada juga hamba yang jahat dan malas. Tuhan mencari hamba yang baik dan setia. Setia apa? Bisa dipercaya. Nilai utama kita, truth itu juga trustworthy, dapat dipercaya. Tetapi ada hamba yang jahat dan malas. Kerjanya apa? Menyerang hamba-hamba yang lain. Menyedihkan ketika rekaman ini dibuat, ada yang saling serang ya. Itu penyalipan tuh idenya Tuhan atau idenya iblis, dan keluar kata-kata yang tidak patut dari mulut seorang hamba Tuhan. Dari satu sumber tidak mungkin keluar kutuk dan berkat bersama-sama. Itu tidak mungkin. Tetapi saudaraku, mari kita jadi hamba yang baik dan setia itu yang akan diangkat Tuhan pada waktunya. Kalau dia datang, selamanya reward itu belakangan, saudaraku. Kita tidak cari gaji, kita mencari bonusnya Tuhan, kita mencari perkenalan dari Tuhan. Dia mulai memukul dan makan minum nih bersama pemabuk-pemabuk. Orang kalau mabuk itu tidak tahu waktu. Israel is the clock of God. Sebab Tuhan berkata dalam kitab Zakaria, maka Yerusalem akan dijadikan batu, siapa mencoba mengangkatnya akan terluka parah. Sebuah pasu yang isinya memusingkan. Baru beberapa hari yang lalu 142 negara bisa mengakui Palestina. Tetapi yang agak waras masih menentangnya. Tidak mungkin, saudaraku, Gaza pernah diberikan begitu saja dan justru jadikan pusat menyerang. Sudahlah, pemabuk itu tidak ngerti apa yang terjadi di dunia. Look what happened to this world. Look what happened to Israel. Supaya kita tahu. Karena itu tetap siap sedia berjaga-jaga. Seperti nama teman saya itu, siaga waspada. God bless you. Amin. Shalom Royals. Seperti tadi yang disampaikan oleh Nancy tadi, stay alert, stay alive, begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Nancy Piri, yaitu Royal Creative Pastor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia, tapi firman itu akan tertanam, bertumbuh, berbuah di kehidupan kami, di kehidupan kita semuanya. Dan di siang hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan hari ini ada 2 persembahan, yaitu persembahan reguler dan juga persembahan pembangunan. Untuk persembahan pembangunan bisa dimasukkan ke dalam amplop yang tadi Bapak Ibu Saudara dapatkan pada saat masuk ruangan ini dari usher. Sedangkan untuk persembahan reguler bisa dimasukkan
di kantong persembahan yang akan diedarkan oleh rekan-rekan Asher maupun melalui QRIS yang tertera di layar. Namun sebelumnya saya akan memimpin terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah, kami boleh merayakan kebaikan-Mu, kami boleh mengingat kembali Tuhan karya salib-Mu untuk kami semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan biar apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mempersembahkan ini Tuhan dengan hati yang bersuka cita Tuhan. Karena kami mempersembahkan untuk Raja kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga ingin menyapa, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah Royals hari ini? Kalau ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, kita mau berkenalan, kita mau ajak untuk kita boleh bertumbuh sama-sama di Royals Family di tempat ini. Apakah ada? Oke, kalau belum ada tolong minggu depan diajak ya teman-temannya yang belum datang ya Bapak Ibu, supaya ada gitu loh ya. Oke, kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah rutin nih ikut ibadah di tempat ini, tapi gak tergabung dalam Komsel, gak tergabung dalam KC, gak bosen-bosennya nih Bapak Ibu, kita encourage, ayo gabung di KC. Tadi seperti Cenensi katakan, stay alert, stay alive. Dan hanya iman yang bisa mengalahkan dunia. Caranya gimana Bapak Ibu kalau kita mau jaga iman? Harus ada dalam komunitas yang benar. Yang tadi meneguhkan, kita mengokohkan, itu adanya di dalam Komsel. Ayo join Komsel, ada 8 Komsel yang ada di Royals Family ini. Silahkan bisa join yang terdekat dari rumahnya, seminggu cuma 1 kali Bapak Ibu. Tapi di sanalah kita dibentuk, di sanalah kita bertumbuh sama-sama, iman kita dijaga. Jadi kalau yang belum silahkan bisa scan barcode yang ada di situ untuk informasi, untuk pendaftaran KC. Kemudian di hari Kamis tanggal 16 Oktober di jam 6 sore Bapak Ibu ada fellowship dan 21st anniversary dari MWM di Kemah Pujian Bapak Ibu. Jadi acara fellowship dan anniversary ini ditujukan kepada para pekerja wanita ya. Yang bapak-bapak gak usah ikut dulu ya, ini acaranya MWM gitu ya. MWM itu untuk acara wanita gitu. Jadi buat para pekerja yang sudah terlibat di dalam pelayanan ya Bapak Ibu. Jadi bukan full timer aja tapi yang terlibat dalam pelayanan Asher kah atau di pelayanan-pelayanan yang ada di Royals Family. Silakan bisa hadir di hari Kamis. Akan ada pembicara yaitu PDM Lili Juwana yang akan menyampaikan, menguatkan kebenaran firman Tuhan untuk para pekerja wanita di tempat ini. Dan dress code-nya colorful ya Bapak Ibu ya. Kalau dress code colorful ini yang penting pakai baju kan, semua baju ada warnanya gitu. Jadi sangat sederhana, gak ada alasan gak datang karena gak punya dress code-nya ya Bapak Ibu kalau ini ya. Datang aja gitu. Datang dan kita akan diperlengkapin sebagai wanita-wanita Allah yang bekerja di ladang Tuhan juga. Dan next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rama. Jadi pastikan minggu depan hadir karena kita percaya Tuhan akan bicara lewat Pastor Jeffrey Rama, menguatkan, meneguhkan iman kita semuanya. Dan satu lagi Bapak Ibu, sudahkah follow, like, dan komen di IG-nya @royals.surabaya gitu ya. Oh sudah bertambah Bapak Ibu ya, sudah bertambah gitu. Kita percaya pelayanan media itu salah satu pelayanan yang paling efektif. Karena pelayanan media nggak mengenal jam Bapak Ibu. Semua orang bisa mengakses kapanpun. Lewat pelayanan media, Instagramnya Royals ini kita percaya kita mau memberkati orang-orang di luar sana yang mungkin tidak bergabung di ibadah kita. Tapi kita mau sampaikan, suarakan kebenaran firman Tuhan. Lewat biasanya quick word yang kita laksanakan gitu ya. Nah tapi ada peraturan gitu dari Instagramnya, minimum 1000 follower. Masa kita gak bisa tembusin 1000 gitu ya. Jadi cek Bapak Ibu kalau ada yang selama ini cuma lihat-lihat belum follow, ternyata dipencet Bapak Ibu ya follow-nya ya. Dipencet supaya nanti kita juga bisa memberikan dampak yang lebih luas melalui IG-nya Royals. Kemudian ada rekrutmen juga untuk Bapak Ibu yang
diberikan anugerah talenta di bidang musik nih, Royal sedang open recruitment untuk musician. Informasinya, ada audisi di tanggal 19 Oktober ya. Jadi siapkan, ini untuk musician saja ya, untuk pemain musik, bukan untuk yang singer, WL, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi audisi ini dibuka untuk musician. Silahkan informasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi Bapak Ardi yang sedang main keyboard itu ya. Menghubunginya nanti ya Bapak Ibu ya, dia sekarang masih main keyboard, masih repot dia ya. Jadi nanti setelah ibadah buat Bapak Ibu yang sudah tahu nih, wah dikasih anugerah Tuhan bisa main musik ini, itu silahkan pakai untuk pelayanan ya. Dan yang ditunggu-tunggu selain tadi sudah diberkatin dengan makanan rohani dari Royals, dari tim hospitality juga sudah menyiapkan hari ini yaitu pisang karamel untuk kita boleh nikmati bersama-sama sembari fellowship. Sekian pengumuman untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Foni, mari Royal sama-sama kita bangkit diri. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang begitu indah kami menikmati hadiratmu. Kami menikmati sukacita, damai sejahtera yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hati kami limpah dengan pengharapan penuh di dalam Engkau. Terima kasih Engkau hadir dan terima kasih Engkau terus menjamah hati kami, memulihkan hati kami. Oleh sebab itu Royal, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, kemanapun kau mengerjakan segala sesuatu, diberkati setiap pekerjaanmu. Diberkati kemanapun kau melangkah, Kristus diberitakan, Kristus dinyatakan, kasih, kuasa, serta hikmat Allah Maha Tinggi menyertai kehidupanmu dan dinyatakan melalui kehidupanmu. Oleh sebab itu Royals, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia, Allah sumber segala pengharapan yang telah memberikan kemenangan pada kita, akan menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all Royals.